Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat walafiat. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Dita Kodarianti. Kita akan belajar geografi. Ibu harap kalian menyimak materi sampai selesai supaya kalian memahami dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu sebaran flora fauna di Indonesia dan di dunia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang flora fauna di Indonesia yang meliputi definisi flora dan fauna, faktor sebaran flora dan fauna, dan sebaran flora fauna di Indonesia. Pembahasan kita yang pertama adalah definisi flora. Flora berasal dari bahasa Latin yaitu flora, yang berarti tumbuhan atau nabati yang menyangkut semua aspek mengenai macam jenis tumbuhan dan tanaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi flora yaitu keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu, atau bisa juga dikatakan alam tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, definisi fauna. Fauna berasal dari bahasa Latin atau alam hewan, yang artinya adalah khasanah segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi fauna adalah keseluruhan kehidupan hewan, suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu, atau juga dapat berarti dunia hewan. Anak-anak, flora dan fauna memiliki perbedaan yang esensial, di mana perbedaan tersebut yaitu flora terikat pada suatu tempat, sedangkan fauna dapat bergerak ke berbagai wilayah untuk mencari makan. Yang kedua, flora berfungsi sebagai produsen, sedangkan fauna cenderung sebagai konsumen. Pembahasan selanjutnya adalah faktor persebaran flora dan fauna. Yang pertama adalah iklim. Kondisi iklim yang terdapat pada suatu wilayah merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan kehidupan flora dan fauna, di mana faktor-faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna yaitu suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Faktor pertama adalah suhu. Suhu udara adalah besaran yang menentukan dingin dan panas udara di tempat tersebut dengan menggunakan termometer. Nah, anak-anak, di sini kita contohkan dua wilayah yang memiliki suhu yang berbeda. Yang pertama, wilayah kutub. Seperti yang kita ketahui, wilayah kutub adalah wilayah yang suhunya ekstrim, di mana selalu tertutup oleh salju. Hal ini tentunya akan menyulitkan makhluk hidup untuk bertahan. Nah, sehingga persebaran flora dan fauna pada wilayah kutub itu sangat minim, baik jumlah maupun jenisnya. Berbeda halnya dengan wilayah yang beriklim tropis, di mana merupakan wilayah yang sesuai untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Ditandai dengan di wilayah tropis, persebaran flora dan fauna sangat beragam. Selanjutnya adalah kelembapan udara. Kelembapan udara atau humidity count adalah jumlah uap air di udara atau atmosfer. Kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap pola persebaran tumbuhan. Semisal di sini Bu Dita contohkan dua wilayah, yaitu wilayah yang cenderung basah dan wilayah yang cenderung kering akan memiliki jumlah maupun jenis flora dan fauna yang berbeda. Faktor iklim selanjutnya adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak, di mana pergerakan itu disebabkan oleh rotasi bumi dan perbedaan suhu serta tekanan.
Pergerakan angin itu berasal dari tempat yang bertekanan udara tinggi ke tempat yang bertekanan udara rendah. Angin di sini akan berpengaruh terhadap proses penyerbukan dan distribusi uap air atau awan yang mengandung hujan, sehingga akan berpengaruh terhadap proses persebaran flora. Nah, dari sini sebaran flora juga akan berpengaruh terhadap sebaran fauna. Faktor iklim selanjutnya adalah curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi milimeter di atas permukaan bumi. Nah, anak-anak, wilayah yang curah hujannya tinggi pada umumnya memiliki aneka spesies dengan jenis dan jumlah yang relatif banyak. Misal adalah daerah tropis ekuatorial. Faktor persebaran flora dan fauna yang kedua adalah faktor edafik atau tanah, di mana tanah berpengaruh pada tumbuhan karena sebagai media tumbuh dan berkembangnya tumbuhan, yang meliputi tekstur tanah, struktur tanah, kadar air, suhu, kadar kimiawi, dan unsur biologis pada tanah. Nah, anak-anak, adanya tumbuhan atau flora yang berlimpah juga akan berpengaruh terhadap keberadaan fauna. Jadi, di sini sebenarnya antara faktor persebaran flora dan fauna itu saling berkaitan satu sama lain. Faktor persebaran selanjutnya adalah topografi, yang merupakan perbedaan ketinggian di muka bumi. Anak-anak, ketinggian permukaan bumi ini biasanya dilihat berdasarkan ketinggian dari permukaan laut atau elevasi. Hal ini akan berkaitan dengan kondisi suhu dan angin, di mana semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udara di daerah tersebut akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Nah, anak-anak, kondisi suhu dan angin tersebut akan berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan. Selanjutnya, akan berpengaruh pula terhadap persebaran hewan atau fauna. Sebagai contohnya, tumbuhan di dataran tinggi akan berbeda dengan tumbuhan yang berada di dataran rendah. Nah, anak-anak, kalian bisa perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan perbandingan ketinggian suatu tempat terhadap jenis tanaman yang bisa tumbuh di daerah tersebut. Faktor persebaran flora dan fauna selanjutnya adalah makhluk hidup. Anak-anak, makhluk hidup di sini yang berperan bisa manusia, juga bisa hewan atau fauna. Manusia di sini dapat mempengaruhi dan mengubah kondisi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan hewan atau fauna bisa berperan terhadap persebaran flora pada suatu wilayah. Misalnya, serangga membantu proses penyerbukan. Pembahasan selanjutnya adalah sebaran flora di Indonesia. Anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Indonesia berada di letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Maka Indonesia beriklim tropis. Sedangkan secara umum persebaran flora di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 kawasan. Kawasan yang pertama adalah kawasan barat atau Asiatis. Pada kawasan ini, vegetasinya bercorak seperti di benua Asia. Nah, anak-anak, sebagian besar di Pulau Sumatera dan Kalimantan memiliki iklim AF atau tropis basah, sehingga vegetasi pada wilayah ini didominasi oleh hutan hujan tropis. Sedangkan di Pulau Jawa dan Bali berurutan dari barat ke timur, yaitu iklim AF atau tropis basah, kemudian iklim AM atau tropis sedang, dan iklim AW atau sabana tropis. Sementara vegetasi di Pulau Jawa sampai Bali yaitu hutan hujan tropis, hutan musim tropis,
sabana tropis, dan hutan mangrove. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut merupakan contoh dari hutan hujan tropis. Nah, kalau dari gambar tersebut, menurut kalian bagaimanakah ciri-ciri hutan hujan tropis? Ciri-ciri hutan hujan tropis yang pertama, pohon besar, tajuk berlapis, rata-rata 45 meter, daun lebat, rapat, dan hijau sepanjang tahun. Yang kedua, rata-rata ketinggian pohon adalah 60 meter. Yang ketiga, banyak terdapat pohon memanjat, dan yang keempat, banyak tumbuh pohon epifit seperti pakis dan anggrek. Nah, anak-anak, silakan kalian perhatikan gambar berikut yang merupakan gambar dari hutan musim. Kalau kalian perhatikan, menurut kalian bagaimana ciri-ciri hutan musim? Ciri-ciri dari hutan musim yaitu pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. Pada musim kemarau, daunnya gugur, dan pada musim penghujan mulai bertunas kembali. Kawasan flora yang kedua adalah kawasan peralihan atau biasa disebut kawasan Wallace. Kawasan ini meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Ciri pada kawasan ini yaitu memiliki iklim kering dan suhu yang relatif lebih panas. Vegetasi pada kawasan ini yaitu yang pertama, vegetasi sabana dan stepa tropis Nusa Tenggara. Yang kedua, vegetasi hutan pegunungan Sulawesi. Dan yang ketiga, vegetasi hutan campuran di Maluku seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar. Kawasan yang ketiga yaitu kawasan timur atau Australia. Anak-anak, pada kawasan ini meliputi Pulau Papua dan ditandai dengan beriklim AF atau tropis basah. Vegetasinya berupa hutan hujan tropis. Di Indonesia bagian timur ini bercorak Australia. Nah, persamaan ini tidak terlepas dari sejarah geologi Indonesia yang dulunya Papua menyatu dengan benua Australia. Anak-anak, hutan hujan tropis yang ada di Papua itu memiliki persamaan dengan hutan hujan tropis di Australia bagian utara, yaitu Queensland, dengan flora khasnya eukaliptus. Selanjutnya, kita akan membahas sebaran fauna di Indonesia. Anak-anak, persebaran fauna di Indonesia menurut Alfred Russel Wallace, seorang ahli botani Inggris, terbagi dalam 3 bagian, yaitu bagian barat, bagian peralihan, dan bagian timur, di mana ketiga daerah ini dipisahkan oleh 2 garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar di bawah ini. Di situ sudah digambarkan di mana letak garis Wallace dan di mana letak garis Weber. Anak-anak, menurut kalian, contoh hewan di Indonesia bagian manakah gambar di bawah ini? Iya, betul sekali, yaitu di Indonesia bagian barat. Anak-anak, di wilayah Indonesia bagian barat terdapat hewan-hewan yang mirip dengan hewan-hewan di daerah Asia. Bagian barat ini termasuk dalam provinsi zoogeografi Asiatis yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Fauna yang hidup di kawasan ini adalah harimau Sumatera, macan tutul, banteng, ular kobra, badak bercula 1, burung elang Jawa, burung rangkong, dan lain-lain. Anak-anak, kalau kalian perhatikan, contoh hewan di Indonesia bagian manakah gambar di bawah ini? Betul sekali anak-anak, yaitu di Indonesia bagian timur, di mana hewan-hewan di wilayah Indonesia bagian timur ini mirip dengan hewan-hewan yang ada di wilayah Australia. Anak-anak,
Bagian ini termasuk ke dalam Provinsi Zoogeografi Australian yang meliputi Maluku dan Papua. Fauna yang hidup diantaranya adalah kuskus, kanguru, burung cendrawasih, buaya irian, penyu sisi, dan monyet ekor panjang. Nah, kalau yang ini, contoh hewan di Indonesia bagian manakah? Iya anak-anak, yaitu di Indonesia bagian tengah. Bagian ini adalah kawasan yang unik dan khas yang disebut juga sebagai Wales Region. Anak-anak, kekhasan fauna di wilayah ini ialah terdapatnya fauna yang mempunyai kemiripan dengan fauna kawasan Asiatis, tetapi juga mirip dengan fauna yang ada di kawasan Australia. Nah, contoh faunanya yaitu komodo, biawak, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Demikian yang Ibu sampaikan. Semoga kalian memahami materi flora fauna di Indonesia dengan baik. Pesan Budita, jangan lupa untuk selalu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.